Eh, kita udah berapa episode nih? Aman. 4 kurang lebih, Pak. Ya nggak sih? Bukan 20. 20 yang 14, coy. Oh, Lu jangan motong gua dulu. Oh, 14. 14. Oh gitu. kemarin-kemarin kan sama yang sebelum-sebelumnya udah kawan-kawan lu pada nih. Iya. Iya. Angkatan gua, Angkatan pasan gua lagi. gua, ada pasan kopek yang malam, satu Nah, angkatan masih lah. sekarang gua mau bawa temen gua nih. Apa angkatan bersenjata? Ya, Abri. Dia temen orok gue. Ini satu bidang. Satu bidang. Tetangga, saudara. Tetangga kayak saudara. Nih. Oh, asli. Gini berarti dong lau ya. Ini Sama gancet dong. Enggak, ini sohib, coy. Oh, sohib. Ini sohib. Gua pikir gancet. Apaan? Pek. Sana sih, Pek. Sohib. Gini. Dia kenapa pengen gua ajak ke sini? Dia sama kreatif juga, tapi bidangnya dia lebih kepada Percetakan sablon apa digital? ya Oh. Sablon. tapi sebelum dia masuk ke situ dia biasa ini kayak rangga teruki, Dekor. dekor. Nah, Dekor apaan tuh, Pak? panggung misal buat acara-acara lenong. Kebetulan dia orang Berarti yang cowok ya? asli. Hah? Cowok. Lu mana cewek? Ya lu mau Cewek, cewek lah. ngarepin cewek yang datang, cuy. Kita cowok mulu, cuy. Waduh. Salah. Langsung apa? Aplikasi Aplikasi. pengguna sekitar. Aplikasi ada. Ya. Enggak ada. Aplikasi Jadi- apa? Muncrat tuh kan aplikasi tuh, Muncrat yang hijau kan. Panggil aja lah ya. Panggil aja Pak temen lu Pak Oke. udah. Mana? Nih, teman Kasih gua. masuk, Pak. Mel. Getar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Salam. dia kawan gue yang kata dari kecil. Yang Kecil. Teman main waktu kecil, teman sekolah, teman sepedaan, teman main becek-becekan. Gua mau Markir. Parkir. Ojek Parkir. payung mungkin. Ojek Oh, payung. nggak beli parkir Enggak. sih. Nggak nyampe situ. Parkir sih. Parkir. Parkir. Tapi bukan parkirnya di Alfamart dulu kan. Bukan. Putaran balik. Wow. Oh, lebih bingas Bukan, dong. ya. Putaran balik. Anak-anak cawang nih. Iya. Cawang. Nih. Gitu. Senggol dong. Gini tangannya satu ya. Tangan di belakang. Itu dong. Agus. Anjing. Agus. Tapi Mana emang ya? si Agus tuh lagi ini, Bet. Viral ya? Lagi viral yang namanya Agus. Rigus. Gus. Tiga Agus. Ya. Lu kan Iya. ada Agusnya juga. Gus Serius? Bet. Ya. Agus Abed. Ya. Anjing. Kalau beneran Oh, begitu iya. sih parah. Udah meninggal. Hah? Udah meninggal. Hah? Agus Agus. Asni. Anjing. Aduh gua enggak tahu. Enggak tahu. Siapa ini? Ada security. Internal banget. Berarti ini temen dari kecil nih Pak ya? Itu temen gue dari kecil. Pas kecil mainnya apaan Pak lu berdua? Tunggu, Gua- pas kecil kayak apa nih orang nih? Temen gue ini kayak apa? Kelakuannya, Aduh. sikapnya, tolol. Dia sih nggak ada yang berubah sih dari dulu sampai sekarang dia. Menak tua ya. Enggak. Yang nggak berubah tuh kenakalannya. Dari dulu sampai sekarang masih sama aja. ya. Iyalah. Bapak nakal. Udah tua nakal dong. Udah iyalah. Udah tua nakal boleh. Ini ada apaan sih, Bet? Di sini? Biasa nih gua nostalgia. Oh, nostalgia. Nostalgia. Cuman karena gua lagi suka bahas obrolan-obrolan karya seni, ya kan. Nah, lu kan lagi gua lihat tuh di sosmed lu kan bikin produk tuh ya kan kayak gitu. Woi, produk apaan tuh? Kerjaan sih sebenarnya. Oh, kerjaan. Kerjaan. Hobi yang jadi kerjaan. Tapi nih lu sebelum sampai ke situ kita bahas itu nih. Lu sebelumnya lu gawe atau lu ngapain? Gawe. Ada 10 tahun. Enggak, ya 10 tahun lebih lah. Wih, 10 tahun gak ketemu masih kenal tuh. Masih kenal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bau-baunya masih ada, Nyong. Masih Bau-baunya masih Begini ada. kan Sohib. Ini gancet. dulu gua gancet. Kalau Kalau gini gua gancet. gancet. Kemana-mana. Gini Sohib tuh. Kalau Gen Z Sohib. Sohib Oh, banget. ini Genzi Sohib ya. Gini Genzi, Sohib. Oh, Genzi. Tapi kalau lu gen apa nih? Ya, Genzi apa Aduh, deh? lawas banget. Gen Ek kali ya. boomer. Iya, Mel, kita 10 tahun nggak ketemu, Mel. Li, gua namanya Nama Li. nama tuh banyak ada. Banyak. Lili, Li, Rimel, email, Lilik. Lilik.
Jadi yang enak dipanggil apa nih? Lilik aja tuh. Lilik. 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 Karena nama panggung kemarin tuh Lilik. Lilik. Iya. Berarti lo udah di dunia maya namanya Lilik. Lilik, Lilik. lilik, lilik, lilik. Oke. Lidah gua masih kebaca Yang apa, dulu ya. yang dulu ya. Iya. Rina, ya kan gitu. Namanya udah di polsek. Oh, Karena kenakalan. ada. Ada cerita Ada dulu cerita. itu. Tapi bikin Cerita SKCK dulu. gimana tuh bikin Kayak SKCK? susah sih kalau di Keramat Jati. Namanya udah ada. Enak bandel dari Cawang nih. Ya kan? Iya. Lo apa namanya? Itu udah lama ketemu. Jujur gua nggak tahu nih lu Kemana aja ya. kemana aja nih. Ini. Gue selama kemarin-kemarin tuh gue gawe, Bet. Gawe apa di kantor? Kantoran dari gawe A, B, C, Z dah. Udah gawe semua. Terakhir tuh gue kerja di vendor Telkomsel. Boleh nyebutin? Boleh. Boleh. Vendor Telkomsel. Ngapain? Sebagai Gua vendor merchandising. Pokoknya oh, segala merchandise Telkomsel tuh gua main Halo. di situ. Ini apa Kantor gua. kayak Pengadaan-pengadaan kayak Vendor gitu. berarti ya? Iya, vendor. Kayak Pengadaan gitu. kayak MOOC gitu-gitu. Iya, bikin mug, bikin lanyard, bikin t-shirt, apalah udah semuanya gua kerjain. Lu tuh ngerjain Iya. apanya, Bang? Desainnya atau apanya? Oh iya. Gua yang ngejalanin produksiannya. Produksinya Iya, berarti. kalau yang ngerjain tuh gua lempar-lempar lagi. Lempar lagi. Produksinya lu. Gua. Yang ngedesain? Yang Oh, itu kalau dari- ngedesain mah langsung dari pusat, dari pusat. pusat. Oh, Gitu. gitu. Nah, Gitu. dari situ karena gue banyak kenal tukang sablon, Oh. akhirnya gue masuklah ke dunia sablon. Dan gue Oh, tinggalin kantor gue itu. Itu berapa berapa itu lama? tahun berapa? Tahun berapa ya? Udah lama kali. Lama banget, 2000-an lah itu. Anjing, Anjing, lu 2000. lu masih pakai popok lagi. SMA ya. Tahun 2000-an lah itu. SMA. SMA. 2000-an. Tahun 2000-an lah. 2010 kuliah kan, SMA berarti kira-kira. Itu 2000-an tuh kayaknya filter 2003 batang. Ngeteng ya. Namanya sekolah Iya, ada 3 udah keren tuh. Iya. Sekolah Berangkat. rokok lu. Sama teh gelas ya? Sama teh gelas ya? Arinda ya? Arinda itu dulu. Arinda, iya bener. Oke. Ada berapa tahun dulu? Gawe? Gue di situ cuman sampai setahun doang gua. Oh, tahun. Setahun gak lama. Terus karena gue ketemu komunitas, dari komunitas itu terbesit gue untuk buka usaha sendiri, Komunitas Ben. apa nih? Komunitas sablon. Kenapa? Nah, jadi pada waktu gue ceritain aja. Oh, oke, Panjang oke, tuh oke. sih kalau gue ceritain. Nggak apa-apa. Kita cutting setengah. Jadi gue kerja di vendor, dari vendor terus gue ketemu macam-macam tukang sablon, terus gue ketemu sama seseorang lah yang ngajurin gue untuk masuk ke komunitas. Nah, di komunitas itu banyak anak-anak muda yang udah berdiri dengan kakinya sendiri. Gitu. Emang kakinya nggak ada soalnya. Kemarin kakinya nggak ada. Ya kan? Nah, disitulah banyak sih masukan-masukan dari mereka kalau gue tuh supaya ikut di dunia sablon aja daripada lu kerja. Gitu. Maksudnya? Berarti sugest dari mereka. Dari tugas dari mereka. Bukan panggilan hati untuk pindah gua nggak mau Ah, nggak mau gitu. korporat. Awalnya sih Awal shiftingnya itu kenapa? Masalah apa atau masalah mungkin sana lebih tinggi bayarannya, di sini enggak atau panggilan sebenarnya hati? sih udah bosen sama dunia kantor kali ya. Oh, kantor 10 ya. tahun dia lah lu dunia 8, kantor 10 ya udah bosan ya. Iyalah yang A pengen kelihatan, yang B pengen kelihatan, Oh, akhirnya sikut-sikutan kayak gitu kan. Dunia persikutan. Iya, dunia persikutan. Akhirnya gue malas tuh dengan kayak gitunya. Ya gue mutusin untuk usaha sablon. Sambil didampingin sama anak-anak komunitas sablon Jakarta. Oh. Gitu. Gue dididik gue tuh sampai hampir setahun gue. Berarti dari nol nggak ngerti sablon. Nggak ngerti sama sekali. Sekali Ini. tuh. Sekarang gue taunya gue order Iya. aja gitu. Itu komunitasnya di mana? Ada di Jakarta masih. Namanya itu. KSJ, Komunitas Sablon Jakarta. SD. KSJ. Oh, KSJ. KSJ. Ada base camp Bang? Nggak ada. Kantor Kita Tetap nggak virtual ada, aja nggak gitu grupnya. Iya, itu Kalau juga paling kalau kopdar ya kita ketemu di tempat mana, kita ketemuan ngobrol Oh. kayak gitu. Kita tuh. sharing. Kalau enggak misalkan ada satu produk chat pengen promosi ke Komunitas Sablon Jakarta, nanti si tempat chat yang undang komunitas kita nih ke tempatnya dia nih, kita mau ada produk baru nih, kita bedah deh bareng-bareng nih kekurangannya di mana gitu. Oh, gitu. Dan itu menjanjikan. Dan dibanding korporat. nah setelah gua tahu ke dalam-dalam, nah itu menjanjikan. Ternyata selama ini kalau gua ngerjain produk dari kantor gua, itu untungnya gede banget. Untuk Gitu. produk apa nih?
Misalnya sablon kayak kaos tuh untungnya lumayan. Oh gitu. Iya. Lu mau jadi tukang sablon? Nah, lu tapi jadi dosen. Panggilan. Panggilan. Nah, disitulah gue mulai tertarik. Oh, dan gue berpikir juga karena umur juga kan ya. Wah, kayaknya nih kalau gue kerja sama orang, gue bakalan begini terus nih kondisi gue. Udah gue beraniin lah, bismillah lah. Dengan modal yang seadanya, gue bangun usaha sablon gue di rumah, di atas, di lantai 2 rumah gue kan, di belakang tuh ada yang kosong, gue pakai situ buat nyablon. Tapi sebelumnya gue ikut-ikut dari workshop temen ke temen yang lain, jadi gue bantu itu dari awal. Gimana caranya nyuci screen, gimana cara nyetak, gimana cara gesut, mengenal warna lebih banyak, cara mixing warna kayak gimana, kayak gitu. Nah, apa namanya, sulit gak sih lu masuk ke apa namanya dunia kayak gituan? Dalam arti gini maksudnya, wah anjing bikin karya nih, terus apa namanya, terus caranya manual nih, begini. Sulit gak sih? Kalau awal-awal sih pasti sulit, Ben. Karena prosesnya itu kan dia kan ada hitung-hitungannya, Bet. Kayak mau ngabruk, mau cetak nih ngabruk itu lu nyetak screen. Nyetak screen. Ngebalur itu dari si ulanonya berapa persen, sensitizer-nya berapa persen. Itu harus ada rumusnya. Nggak bisa main tuang campur, enggak. Harus ada rumusnya. Untuk warna. Ini ya, namanya apa ya? Obat afdruk deh bahasanya gitu. Gitu ada ukuran-ukurannya. Dan itu harus dihafal. Kayak gitu. Terus kayak perbandingan warna. Misalnya mau bikin warna biru, bikin warna coklat, merahnya berapa persen, kuningnya berapa persen, putihnya berapa persen, gitu kan, hitamnya berapa persen. Itu harus ada ukurannya, dihitung semuanya gitu. Ditimbang atau iya, itu timbang apa gimana? Ditimbang, ada timbangan digital, scale. Segini kecil ya. Aku tuh kayaknya tuh pernah lihat di mana ya? Aduh. Di mana ya? Kayaknya ada di satu tempat. Nah gitu, kayak gitu. Dia bubuk atau cairan sih? Cat. Oh, cat. Berarti maksudnya cat warna-warna premier. Iya, warna-warna standar. Oh gitu. Nanti belajar combine jadi apa? Jadi warna apa. Oh, gitu. Kalau kita itu apa? Teori warna. Tes. Ya, hampir sama lah kayak gitu. Oh gitu. Berarti ilmu itu didapat dari pas ikut komunitas itu, Dari Bang? ikut komunitas. Komunitas, tongkrongan yang positif ya. Nah, iya. Penting tuh. Nah, dari situ udah masuk, udah jalan. Kebetulan tongkrongan gue nih berpengaruh banget ya sama usaha gue. Gue nongkrong dari timur, selatan, utara, barat, Tangerang, lah sekitar lah. Pertemanan ini alhamdulillah maksudnya masih berjalin dengan baik lah ya sama gue. Nah, itu hampir 80% kerjaan gue itu masuk dari pertemanan. Dari pertemanan. Iya. Jadi nggak sia-sia lah gue nongkrong sono kesini gitu. Biasanya temen lu tuh kalau mau order ke lu tuh apa, Bang? Apa kaos, apa? Ya pasti kaos, karena gue spesialis kaos. Spesialis kaos. Dan itu manual ya, bukan digital. Gue manual. Gitu. Berarti udah jalan berapa lama nih? 2014 sampai sekarang. 20 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya? Ada. Udah ada karyawan, Bang? Apa masih sendiri? Gua karyawan itu kalau gua gunain dalam kuantiti banyak. Kalau kuantitinya masih bisa gua handle sendiri, gua sendiri. Gitu. Biasanya klien lu apa nih? Ya itu dia, karena gua masih di skena permetalan, banyak band-band temen yang pada bikin kaos juga sama gua. Oh gitu. Merchandise mereka, gua rilis, gua bikinin sama gua. Kantor-kantor gitu? Kantor-kantor ada sebagian. Nah, untungnya lagi nih dari pertemanan gua ngeband ini. Pertama bandnya dulu nih dia bikin nih sama gua. Lik, gua bikin dong, Lik. Dolosin. Kalau rilis sendiri kan maksudnya bisa minim kan ya kuantitinya. Bisa gak lu bikinin gua dolosin? Band gua mau tur besok nih. Ya udah gua bikinin. Nah, dari situ hasil oke, alhamdulillah. Besoknya kan dia gawe. Kantor gua mau gathering nih. Bikin sekian gitu. nih, bisa gak lu? Udah bisa dong. Bisa dong. Jadi tuh ngeluasnya gitu, kemana-mana tuh. Kakak gue mau bikin nih, kayak gitu-gitu, alhamdulillah. Dari mulut ke mulut. Iya, kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kalau pesan apa namanya
satu piece doang nih, Iya. terima? Bisa nggak? Bisa. Kalau gue lagi nggak padat, terus gue suka sama desainnya, gue mau. Tapi kalau gue nggak suka sama desainnya, gue nggak mau. Itu ada motif. gitu. Ada, iya. Iya. Kenapa? Karena gue suka. Itu aja. Yang lu suka apaan tuh, Bang? Kalau misal dibayar mahal, Tuh gue lebih suka. Walaupun nggak suka ya. Walaupun nggak suka, karena fee-nya gede, gue jadi suka. sebenarnya itu untung rugi. Sebenarnya gini nih, bikin satu itu nilainya, Oh, HPP-nya ya? HPP-nya itu lebih mahal karena itu apa gimana? Ya, kalau HPP sih gue, karena kan begini, kalau penggunaan cat itu kan 1 kilo itu kan bisa ratusan deh. Sedangkan ini cat sisa dari produksi kemarin. Kalau misalkan dia masuk, dia cocok sama harganya, kan nggak rugi. Oke. Karena cat juga cat udah dari produksian HPP kemarin. Masih bisa gue pakai. Sisanya gitu. Gitu loh. Gitu. Kalau masalah tenaga ya biasalah. Iya. Biasalah anak. Tapi ada ya. Ada. Lu mau, Pak? Mau. Oh, mau. Iya, seriusan. Cuman belum tahu konsepnya. Kalau gue kemarin ngerjain komunitas ini, fotografer, namanya Street Hunter. Oh, Tahu tahu. Dia itu moto-motoin konser. Dia temen gue itu motoin konser. Dia bikin desainnya itu bulat, isinya foto-foto semua. Dan itu dia minta disablon. Kayak kolase gitu. Ya, kolase. Vektor gambarnya. Raster, foto raster. Di situ banyak deh, pokoknya hasil karya mereka gue cetak di manual. Gitu. Oh. Tapi satu baju doang? Oh enggak, banyak, satu banyak. komunitasnya. Dengan komunitasnya dia gitu. Enggak, maksud gue yang tadi yang kalau bikin satuan tuh Oh, masih sering nggak? Steak Hunter bukan Street Hunter. Street Hunter mah film ya? Iya. Hunter x Hunter. Gue tahu, gue juga nggak tahu nih. Gue pernah pernah dengar. Steak Hunter. Karena anak-anak fotografi pernah nyebut itu. Gue bilang apa Hunter fotografi, gue bilang. Oh ada ya, udah ada gitu. Gue sih emang belum tahu banget, tapi anak-anak fotografi pernah pada nyebut. Iya, gitu. Karena pertemanan gue dengan mereka. Oh. Gitu. Karena dia sering kalau misalkan gue lagi ada show di mana, mereka juga fotoin gitu. Makanya jadi kenal gitu deh. Udah, Bang, gue mau bikin nih, Bang. Kayak gini desainnya gini. Oh ya udah berangkat. Gitu. Besok gue ada panggung di sini nih. Lu bisa bantuin nggak? Oh berangkat. Ya, udah gitu. Kalau yang kapal-kapalan gitu? Enggak. Nggak ada. Yang dipakai terus jadi love ya. Baru mau gitu gua. Lu sama dia? Sama dia? Sama dia. Ada. Ada. Oh, Lu iya. mau enggak? Kapalan apaan nih? Konyun. Gua konyun ya. Sebenarnya konyol ya. Konyol. Digabungin. Oh, Konyol. iya. Gitu lah. Jalan gitu kalau Pak Midi. Nah ini apa brand sablon lu apa namanya? Nama workshop gua Maruki Studio Sablon Lokasi ini di Tangerang, di Ciledug. Maruki Tangerang. Kita geruduk. Semua yang ada di Tangerang. Kam. Itu dari 2014 itu? Iya, dari 2014 dari rumah di Cawang. Nah, Sampai yang di Tangerang itu dari 2018. 2018. 2018. Oke. Lumayan lah. Tadi lu bilang tadi apa anak-anak band mesen. Iya. Berarti lu nongkrong di band juga nih? Masih berarti band lu Karena circle gua masih teman-teman dari band-band di Jakarta, Tangerang, di Bekasi, kayak gitu. Nah, berarti lu masih nge-band kan? Untuk saat ini gua lagi vakum. Memvakumkan diri. Memaafkan diri, kesibukan dengan dunia persablonan. Iya betul, benar. Waktunya udah nggak ada, udah berkeluarga, ngurusin usaha. Jadi kalau ada materi juga suka lama ngapalinnya. Oh, Belet udah. Dia mangkok. Lu. ya digituin. Coba diulangin lagi. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu juga. Berarti lu ngeband juga, Bang, dulu, Bang? Ngeband gue sama Godzilla dulu, death metal Godzilla. Pegang apa, Bang? Gue vokal. Drummer. Oh, vokal. Gue vokal. Bukan drummer ya? Drummer gini. Salah lo. Gini. Itu apa itu? Drummer. Gitaris.
Gitu. Waktu bilang gitu. Iya, ngeden dikit, keluar, baik dikit keluar tai muda. Lo tau tai muda gak? Gimana tuh warnanya? kasih. Tangannya gitu, Mek. Kasih lo. Yang keluar dari dikit-dikit kayak kambing ya? Sebiji. Kadang-kadang udah pas jalan masih sisa satu. Jadi ngomongin tai. Jelas. Aduh. Parah ya. Urat kencang nih. Oh, jadi kambing gitu. Bukan kambing. Tua ya. dari lu nge-blast band, berarti lu nge-band masih lah ya? Hitungannya sih masih. Kemarin terakhir Di komunitas di anak-anak. kalau untuk komunitas di skena metal-metalan gue masih silaturahmi masih jalan. Karena beberapa tongkrongan tuh tadinya buat cuma nongkrong, sekarang udah bikin majelis gitu. Jadi sama nih. Mirip nih. Ya enggak, nilai positifnya gitu. Karena udah semakin umur ya gitu. Jadi ya hidup kan vertikal ya kan. Iya gak sih? Hidup vertikal. Kita bukan nongkrong yang dulu lagi gitu loh. Kalau datang udah ada gitu. Sekarang kalau datang nongkrong buka kitab. Iya kan? Belajar fikih ya kan kayak gitu. Cara mandi junub. Cara mandi junub itu penting itu. Iya benar. Lu tahu gak doanya? Oh itu junubi. Doa itu junubi. Kayak gitu dah. Tongkrongan ya alhamdulillah, maksudnya tongkrongan tuh nggak selamanya tongkrongan tuh membawa kita ke yang minus gitu ya kan. Ada positifnya. Tapi pasarnya lu memang di komunitas anak-anak metal. Iya, untuk saat ini ya masih saat di situ. ini ya masih. Tapi corporate nggak menutupi buat masuk. Oh gitu. Karena ada beberapa corporate yang udah mulai intens gitu, setiap ada kegiatan dia selalu order ke gua. Oh, Salah tapi itu satunya tadi Medco kayak gitu, Medco Foundation tuh. tapi dapatnya dari itu ya, kawan yang tadi lu bilang. Oh enggak, kalau yang itu beda. Itu gue dapat karena dia nyari di Instagram. Oke. Nyari rumah terdekat dia. Oh. Jadi kebetulan nih yang order ini anaknya Sopan Sopian almarhum. Oh, Iya, artis itu. Iya, yang naik Harley itu ya? Iya, yang meninggal itu. Dia rumahnya daerah Kreo, dia nyamperin gua, nggak taunya dia juga anak metal. Nah, ketemu Di situ ngobrolnya nyambung. Ternyata pertemanannya dia sama gua masih teman-teman gua juga gitu. Tapi dia di tongkrongan maksudnya emang Enggak, dia enggak terlalu. Karena beberapa stick pernah bareng juga gua waktu itu acara di Bulungan, di acaranya Noxa gue pernah manggung karena bandnya dia apa? Killed by Butterfly. Killed by Butterfly. Nama bandnya dia. Itu masih lu, Mas Roman. waktu itu lu masih aktif ngeband ya? Iya pada waktu itu gitu. Oh. Dan kemarin ketemu ngobrol-ngobrol, ya udah berlanjut sampai sekarang tuh hubungannya tuh. Jadi kalau ada orderan, repeat Mas, order. iya, Mas gue mau nyetak, Mas. Oh siap, kayak gitu. Karena gue tahu kuantitinya. Oke. Banyak. Selalu banyak. Gitu dia. Gitu. Bicara sablon tuh apa namanya? Ada genrenya sih, genre. Atau ada spesifikasi sablon jenis ini, sablon jenis Oh ini. iya, mungkin ada namanya bahannya rubber, plastisol, iya, mungkin maksudnya. itu bisa ada. Nah, lu Kalau- lebih apa? Kalau gue lebih ke plastisol. Gue lebih ke plastisol karena kondisi ruangan, suhu ruangan itu mempengaruhi produksi. Oh gitu. Kalau misalkan kayak gini di atas gini terus cuman beralaskan asbes, itu nggak bisa tuh pakai rubber tuh. Kenapa tuh? Cepat mampet karena dia water based. Oh. Kalau plastisol itu solvent based, minyak. Jadi nggak bisa kalau pakai plastisol tuh nggak gampang kering. Kecuali dengan suhu panas di atas suhu sekitar 150 atau berapalah derajat gitu, itu baru bisa mateng si plastisolnya. Tapi kalau rubber cukup dikeringin, dikipasin aja udah jadi, udah kering gitu. Tapi terimaan lu lebih banyak Ke plastisol aja. Oh, gitu. Iya, kayak gitu. dia lebih kuat. Kalau secara sebenarnya jangka panjangnya itu dari kedua itu sebenarnya Kuat atau tidak hasil sablon itu biasanya mempengaruhi itu di proses pencucian. Nah. oh Iya, kalau lu pakai kaos, usahakan nyucinya tuh dibalik. Iya. Oh, dibalik. Dibalik. Terus jangan pernah lu nyuci kaos terus direndam dalam
rinso gitu sampai lama itu bakalan hancur pasti. Oh, gitu. Kayak gini nih. Ini hancur nih. Retak. Hancur. Karena ini kali ini water base nih pakainya nih. Cie, gila gua tahu banget. Terus gua terawang nih. Cie. Lalu gua lihat dulu. terawang yang mana nih? Ini kecil nih. Ini kecil. Sekolahan gua dulu nih. Kecil. Sekolahan gua dulu nih. Oh iya nih. Nih. Sekolahan gua dulu nih. Sekolahan mana nih? Apa tuh? Oh, SMK. SMA Tata Boga ya? Tata Boga. Gua Nah, dulu Boga. masak gua. Sekolah masak. Sekarang Sampai masak setahun apaan? Sekarang Masaknya masak cat. cat sablon. Ini water base-nya. Dia Oh, ini kalau kayak gini cucinya harusnya dibalik. ya harusnya dibalik. Jemurnya dibalik juga nggak bang? Ya jemur sih Pembangun. terserah kalau jemur mah. Oh jemur mah nggak mau. Dan dia nggak bisa kalau pas itu nggak bisa kena triskan ya. dari balik aja sih kan. Oh, misalkan. ini Iya. dibalik juga. Dibalik juga Oh, gitu. gua tahu gue. Iya. Kalau ini karena hancur juga karena kualitas catnya juga kurang Iya, ini bagus. hancur emang ini. Karena kualitas catnya juga kurang bagus. Tunjuk orangnya lo hancur. Hancur kan? Iya. Ya caur, Sono dong, sono dong. dia caur. Ke sono dong. Gitu. Aduh. Gimana ada niat mau jadi tukang sablon? Aduh. Kali shifting Pak. Iya. Gua order aja. Enggak, ntar ada Order. Kang Sablon naik haji nih. Iya, siapa tahu. Amin. Iya, bikin film Kang Sablon naik haji. Oh, tukang sablon naik haji ya. Tukang sablon naik Pak Haji. Mana? Gitu. Nah, lu kan beralih jadi sablon karena tadi lu bilang dari kerjaan nggak inilah ya. Gitu. Tapi kan lu sempat juga ngeband. Lu ngeband itu emang Gini, Bet, konsep ngeband, konsep gua Iya. pribadi sampai saat ini gua kerja nyari duit ya buat gua. oke. Gua ngeband buat kesenangan gua. Oh, berarti band as a hobby. Iya, Oh, gitu. Nah, gua nyablon tadinya nggak hobi, jadi hobi gua karena gua mendapatkan sesuatu yang beda ketika gua ngeliat gambar. Wah, maksudnya media-media cetak itu beda dari lukisan ke bahan dan screen, gitu. Itu ada kepuasan Ada tersendiri. kepuasan tersendiri, gitu. Aku puas. Screennya sobek. Agak gimana ya kayaknya? Gerak-gerak puas. Screennya Ya, sobek. Sobek. Bikin lagi. Lagi, gitu. Ini proses nyablon itu bang, lu awalnya gimana sih ya? Bikin screen dulu. Oh, nggak bikin screen sih. Kalau screen udah beli udah ada. Oh screen udah ada. Udah ada beli. Jadi udah ada screennya. Oh, Tapi cetak gambarnya itu sendiri. cetak gambar ya. Cetak gambar nanti filenya dipisah warna Hmm. seperti tahun kita. Tadi siapa namanya yang ada di sini? Sebelum gua. Oh itu. Siapa sih namanya? Bejo. Ale Ando. Aduh. Oh ada bangun kusumo. Setting pisah warna, dia dapat gambar dari tukang gambar. Hah? Terus gue terima, terus gue pisah warna, gue pisahin warnanya satu-satu, gue pindahin gambarnya ke media screen. Nah. Gue print dulu deh tuh, di Kalkir atau APS. Pindahin ke screen, gue expose, ada mejanya khusus, meja buat pindahin gambarnya, expose. Pindahin dari gambar itu ke screen. Iya, di expose tuh pakai Expose, itu namanya meja, di tekniknya. bawahnya ada lampu. Oh. Dan di timer biasanya tuh timernya sekitar 2 menitan lah. Saat udah siram air, semprot, jadi gambar pindah ke screen. Itu semprotnya air biasa apa air beda bang? Biasanya tuh air ini, air ketuban. Agak-agak Repot. kuning. Agak repot. Susah ternyata agak repot ya. Bukan air tajin. Air tajin, bukan air tajin. Aduh. Agak ini Mesti sih. mencari air ketuban itu. Iya, jadi prosesnya gitu. Terus gua semprot pakai air sampai gambarnya tuh transfer ke screen. Nah itu tuh yang Gitu. gua tahu tuh transfer di screen Iya, itu kenapa bisa ada gambar berarti prosesnya itu tuh. Iya, itu karena pakai si Ulano itu. Itu namanya expose prosesnya. Expose, gitu. Tapi lu nggak pernah maksudnya lu yang gambar sendiri gitu, misal ada permintaan klien nih lu Oh, desainnya. Oh iya desain. Oh, kalau desain biasanya sih dari klien sendiri. Nggak pernah lu dapat itu. Ada, cuman gue lempar ke temen gue, ke tukang desain. Oh, Gitu. Oke. Fungsi teman yang bisa desain, fungsinya terima orderan dari tukang Berarti sablon. sinergis. Oh. Iya, sinergi. Bersinergi. Iya, Saling membagi. saling berbagi. Simbiosis mutualisme. Ah, itu dia. Itu pelajaran Apa? Penjaskes kalau nggak salah itu. P3K. Pertolongan pertama ada kecelakaan. Pelajaran. Di Gablu.
Sama kayak lupa lama-lama Pak. Kan gua Sohib. Besti. Jadi sekarang tuh bestie apa sohib nih sebutannya nih? Sohib. Sahib ya. Kalau cowok, kalau CS, cewek CS. bestie. CS dulu gue CS. Oke. CS habis. CS habis. Bukan tabis. CS habis. Tubruk habis. Dulu tubruk sekarang celup ya. Yoi. Celup bareng. Ngeri, ngeri. Gitu dah Bet kerjaan gue sekarang jadi seniman sablon. Gue nggak pernah mau dibilang tukang sablon. Seniman sablon. Gue seniman sablon. Kenapa nggak mau? Kenapa? Kalau tukang sablon itu dia datang langsung gesut. Oh, Dia nggak menjiwai gitu. Iya, dia Nggak taunya di rumah. datang situ kerja dibayar. Oh, itu Oh, maksudnya gitu. Iya. Kalau gue nggak, gue masih bisa milih-milih kerjaan yang gue mau. Oh, iya. Gitu. Kepuasan gue di situ. Apalagi kalau misalkan dapat satu artikel kayak artwork misalkan, itu proses warnanya simulasi color namanya. Jadi warna-warna proses. Ketika ketemu kuning, ketemu merah, digesut, jadinya orange. Itu simulasi color namanya. Dan gue suka kayak gitu warna-warna simulasi. Masih gue lihat aja ternyata ngomong. Gua lagi. Apaan nih? Apaan nih? Petasan. Jadi gitu dengan gambar-gambar artwork yang rumit. Ketika gua gesut gua nggak dapat hasil yang karena hasil cetakan manual itu nggak bisa disamain sama hasil asli. Iya. 100% itu nggak bisa. Pasti Paling- agak turun atau naik. Iya gitu. Kenapa tuh? Ketika gua mendapati hasil yang hampir mirip, menurut gua cukup, itu kepuasan gua di situ. Gitu. Kayak gitu. Detail dari detail segambar kayak gitu. Gitu. Berarti kesulitannya itu. Ah, Atau ada yang lain kesulitan kalau dari nyablon? ada lagi gesut mati lampu. Kendala juga ya. Kendala juga. Kendala, Kan nggak bisa ngeringin. Kan Iya. gua kan kalau ngeringin harus pakai listrik, pakai Lampu. alat pengering curing namanya. Oh. Gitu. Enggak, maksud gue dalam proses itu yang bikin sulit apa ada gak? Sebenarnya. Sampai saat ini sih Ini gambar ini. Oh, ini susah nih. ada beberapa faktor juga. Kalau lu nemu screen yang garis screennya itu kualitas si kain screennya itu nggak bagus ya. Itu biasanya gambarnya itu bisa jadi mohir. Mohir apa tuh, mohir? Mohir itu ketika lu gesut, jadi dia bakalan ngebentuk garis. Si serat kainnya itu gambar itu ngikutin serat kain. Jadi ketika lu gesut, nanti misalnya gambarnya simulasi color misalkan merah sama kuning, nanti di situ ntar ada antara merah dan kuning itu ngebentuk garis. Ngebentuk garis. nyatu. Iya, Ikutin Jadi kayak serat tek-tek ininya. iya. gitu ya. Oh, Gitu. faktor Iya. screen-nya jelek. Screen-nya jelek kayak gitu. Tapi nggak secara gambar maksud gue. Ini gambarnya susah nih di sablon. Nggak ada. Itu. Enggak ada. Walaupun sedetail apapun. Enggak gitu. ada. Terus warna juga misalnya warnanya sampai 20 warna. Gradasi begitu mungkin. Pernah sampai Nah, segitu 20 warna. pernah. Ada. Dan itu emang karena gua suka, ya gua harus 20 warna di situ turun semuanya. 20 warna berarti 20 kali gitu mau. Iya, 20 Dua screen, nih, 20 ganti screen. lagi, warna lagi. Iya, gesut lagi. San gede. Ini mah gede bukan karena apa-apa. Kenapa tuh? Susunya cocok. Susunya cocok. Susu Denko. Denkal, guys, Denkal. Gitu ya, Denko masuk. Iya. Belum ya. Amin. Kayak Nah itu gitu. biasa ada merek tertentu gak sih itu catnya mereknya gitu? Kalau kalau kualitas cat itu macam-macam sih, Bet. Lu mau pakai lokal apa mau pakai yang luar? Kalau yang luar ada catnya, cuman harga per kilonya itu ngikutin kurs dolar. Oh Iya, gitu. karena Iya, impor kalau mungkin dolar ya. naik tuh harga 1 kilonya itu mahal pasti. Emang di lokal nggak ada? Di lokal banyak sekarang. Sekarang tuh udah banyak banget lokal. Dan hampir alhamdulillahnya sudah mulai mendekati dengan kualitas si Yang luar. produk Bedanya. luar. Lumayan. Untuk lebih kepada kualitas tahan lamanya atau Dari turunan warnanya? Dari hand fill, dari processing warna, gitu ngaruh juga. Oh. Kayak gitu. Kalau lokal masih agak-agak sedikit. Lu pakai luar apa lokal, Bang? Gue pakai lokal karena gue nyusahin sama budget yang masuk di gue Budget juga. yang Iya, kalau misalkan dia budgetnya, bang, gue mau misalkan dia yang datang ke gue maunya
sablonnya begini tuh ampilnya lembut bang. Wah ini harus pakai cat yang mahal nih. Gue ngitung HPP segala macam. Nah ini satu piece nih kena segini. Lu mau gak? Kalau yang lu mau nih gitu. Bang gue mau yang biasa-biasa aja. Udah gue kasih cat-cat lokal. Oh, dalam lu ngasih tahu tentang apa namanya? Bukan buka dapur sih. Iya. Apa namanya? Lu kalau pakai cat ini, lu begini nih, lu begini enggak? Enggak, gue pasti yang mastiin aja kalau Mastiin aja. keinginannya dia dengan handfeel yang lebih lembut atau kayak gimana yang dia kualitas yang bagus ya, gue pasti ngajuin ke harga aja. Oh gitu. Gitu. Terus ngaruh gak bahan? Oh ya, bahan. Oh ya. Ada Kalau kan bahan, 25 kalau- sampai 30 tuh. Oh, kalau untuk kayak gramasi gitu nggak ngaruh ya. Yang penting kalau untuk cat-cat yang gue pakai nih kayak solvent base ini, Plastisol, gue harus pakai katun. Gue nggak bisa di luar katun, nggak bisa kayak pakai bambu ya, iya, serat polyester, bambu. iya. Ada Kalau serat bambu iya, isi serat bambu. bambu masih bisa. Oh. Antibakteri kan dia kan. Kalau pakai kayak masih unsur katun masih aman, Bet. Oh gitu. Kalau pakai PE itu nggak bisa karena kan proses pengeringannya itu panas banget. Tapi bisa kan? Bisa kalau dua warna tuh biasanya dia setelah di finishing itu mengkerut karena kan dia plastik. Ada unsur plastik. Enggak sih bahannya. Polyester itu kan plastik. Oh gitu. Iya, dia nggak bisa. Kalau pakai plastisol, kalau bahan plastik ada unsur polyester, itu warna bakal migrasi. Perpindahan dari desa ke kota. Oh, salah, bukan ya, bukan. Transportasi. Gue jadi mikir nih, apa sih? Eksploitasi. Transportasi. Lu apa lu? Apaan sih? Ayo, apa lu? Gak ada, Gusi. gusisasi. Mulustrasi. Oh, kayaknya lu imunisasi lu. Biasanya kalau kayak gitu, kayak bahan-bahan kayak gitu, biasanya satu, mudah mengkerut karena nggak tahan panas. Kedua, misalkan kita di bahan polyester, misalkan bahan sweater deh nih, ada kandungan polyesternya. Itu kita gesut dengan warna putih. Ketika proses pengeringan, nanti warna putih itu bakalan berubah. Dia warna yang di bahan ini bakalan pindah ke cat sablonnya itu. Namanya migrasi, gitu. disebutnya migrasi warna. Oh, dia naik jadi. Naik warnanya, gitu. Oh. Berarti polyester itu nggak bisa yang manual, Bang? Bukan nggak bisa manual, bisa kalau pakai rubber, kayak gitu. Tekniknya itu ya? Iya, Nah, tuh ada sekarang yang apa? Di press gitu tuh apa? itu DTF. Direct to film namanya. Kuat tuh. Kalau dia itu Cara kualitas gitu. kualitas mah Jauh. kurang lah. Dia Tetap manual ya? kayak stiker aja lu tempelin di baju, udah gitu modelnya jadinya. Oh, gitu. Karena kan dia kan di print nih, di plastiknya tuh, di print. Sama dia di print, baru ditaburin lem. Ditaburin lem, dipanasin, udah kering, tempelin ke baju, dipres, pindah tuh gambar ke baju gitu doang. Oh, kayak tato-tatoan ya gitu ya. Iya, tapi di badan dipres badan. Sablonan yang digosok. Iya, kayak gitu. Itu bedanya ini buat di kaos. Gitu. Tapi lebih cepat kayak ke produksi nih. Kalau yang Iya. Sehari beres itu, Pak. Ditunggu malah. Bisa ditunggu. Gitu. Itu aja sih. Cuman buat ngejar instan di minimum satuan tuh bisa kayak gitu. Dengan warna 1000 warna juga dia bisa. Oh, gitu. Gitu. Kan printer yang ngerjain. Kalau apa namanya kan spanduk itu dia dulu kan nyablon sih spanduk nyablon. Spanduk ada yang nyablon juga, manual juga. Cuman dia kan pakai catnya beda lagi. Dia namanya catnya itu extender. Masih ada gak sih kayak gitu? Masih di daerah Senen tuh ada. Masih Berarti ada. screennya semana? Gede. Sablon berarti? Gede, iya. Spanduk ya? Spanduk. Kayak bendera, terus spray. Oh. Itu pun ada yang manual masih. Daerah-daerah Tangerang sana tuh masih ada, Bet. Masih ada ya? Masih ada. Spray. Nyablon spray. Batik pun sekarang juga kan ada yang di sablon juga. Ada yang di kayak stempel gitu modelnya kan tuh ada kayak gitu. Berarti lu kalau nyablon batik bisa ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak mau gua. Enggak Karena bukan enggak bisa karena mejanya beda, Bet. Oh, beda. Mejanya beda. Kalau gua pakai buat kaos ya mejanya khusus kaos. Kalau yang batik ya dia mejanya khusus batik atau spanduk tuh sama mejanya, hampir sama. Karena dia masih bahan gulundungan gitu loh. Rolan gitu baru disablon. Tapi baju di sablon batik bisa lah ya. Bisa kalau ukuran A3 maksimal A3 gue bisa. Oh, Bentuknya batik bisa. Tapi aneh nggak sih kita beli kaos sablon batik? Hah?
Jaket aja ada, Nyong. Ada. Punya gue. Kenapa nggak beli batiknya sekalian? Makanya gue tanya, bisa enggak? Tapi Kayak batik sekolah pun kan di sablon itu kan. Oh, Batik- iya kan? merah ya. Iya, itu kan di sablon. Oh, iya deh. Iya, itu di sablon. Itu, Tapi lembaran itu batik dia. juga ya sebutannya ya. Iya, batik. Lembaran itu. Aduh, batik Iya. anak gua belum gua cuci lagi. Jadi Twitter ingat juga tuh. Twitter ya. Twitter bisa. Selama masih katun. Topi. Tapi Ada enggak? ada, tapi gua enggak. Tapi ada tuh ya. Ada, di sablon. Karena tapi pola. Ngerjainnya pola. Oh iya, enggak dia. Bukan yang bentuk topi, enggak. Oh. Masih Kalaupun kebuka kalau ya. ada yang udah berbentuk topi ya pakai DTF Oh gitu. atau bordir gitu. Mau bordir. Lu Itu lagi kan kalau dia berdua mah. lurus-lurus belok. Nakal lu berdua emang. kagak kita. Agak kita. Kalian. Pantesan ada majelis nih. Gimana kalau kita bikin majelis di sini? Yang Gimana Dan? Gila mau login? Majelis Dan. Majelis. Sadu. Majelis. Gue pernah lihat tuh meja buat nyablon tuh. Yang punya lu tuh yang berjejer Iya, begini berjejer. atau yang Double gua. kan ada yang Sekali meja. jalan. Oh iya, itu namanya rotary. Apa tuh? Rotary mejanya muter maksudnya. Tapi sama aja kan. Sama cara? aja. Proses kerjanya sama. Sama. Satu-satu screen juga kerjain. Tapi sebenarnya lebih enak Efisiensi. efisien aja ya. Kalau tergantung sih sukanya, lu suka yang pakai meja model, ada 3 meja. Banyak sih sebenarnya meja sablon. Ada meja catok, ada meja rel disebut, ada meja Thailand, ada meja hampar, kayak gitu banyak jenis-jenis. Itu yang muter yang Kalau- lingkaran itu berarti kalau- diputar gitu. Iya diputar. Jadi lu bedanya sama meja yang kayak gue pakai di rumah gua, satu sisi 6, satu sisi 6, sama meja yang muter. Kalau meja yang gua pakai, guanya yang muter. Iya. Tapi kalau pakai rotarinya yang muter. Oh. Gue diam aja di situ. Gitu. Lu nggak pusing tuh. Enggak sih, belum. Asik. Kasih pusing Lek. Kasih pusing. Belum. Tadi yang Thailand. Dikit-dikit ger apa sih ini? Dikit-dikit ger. Oh PJ kali ya. Ya Thailand apa sih? Kok ada Thailand? Iya, meja Thailand kayak Meja gimana? Thailand itu jadi gini. Penemunya tuh kayak kalau nggak salah sih orang-orang Thailand, kenapa disebut meja Thailand? Karena meja itu datangnya dari Thailand dengan konsep dia itu pakai pin. Hah? Jadi itu mejanya kalau jadi di sini tuh kayak ada paku, di ujung paku, sini paku. Hah? Jadi itu ada stoppernya di sini, bolong. Masuk, Ah, di sini bentuknya U. tuh. Nah, itu namanya meja Thailand. Enggak, cara nyablonnya itu Cara nyablon tetap masih sama. Sama. Cuman jenis mejanya aja yang beda. enggak, dia kerjanya kalau tadi yang mundur kan tinggal diputerin. Iya. Kalau lu kan yang keliling. Iya, Terus nah, kalau gua- itu Thailand itu ya sama. sama. Sama modelnya gue yang muter juga. Oh. Cuman konsepnya pakai pin dia. Oh gitu. Ada lagi satu lagi pakai rel. Jadi di tengah-tengah jadi Oh. meja itu ada relnya di sini. Terus ada off-nya di sini satu-satu. Gitu. Oh, lu geser-geserin dulu gitu. Enggak, itu rotari. Enggak, maksud gue yang rel itu gunanya apa tuh? Guna rel. Biar presisi mungkin. Biar presisi. Oh, Kali, itu dia. nggak Sulit, nyampe. sulit. Dia 30 tahun, 30 tahun Dia maklum. dosen lu nggak Gua bukan anak nyampe. grafika, men. Oh, Jadi iya. mau jadi Grafika. tukang sablon. Gerus. Jadi mau tukang Gua sablon. tunda. Enggak tunda, enggak jadi. Enggak jadi. Ya repot kayak gitu. Gimana. Iya. Jadi gitu. Jadi jenis-jenisnya ada banyak meja sablon. Gitu. Iya. Terus apa namanya? Lu ngejar market lu tuh gimana tuh? Sekarang kalau kan Kalau sekarang, tadi apa namanya? Lu lewat komunitas nih masih. Iya. Terus Cara tadi ada yang dari promosiin barang lu gitu promosiin gitu. Jasa Atau lu lu. punya produk sendiri, Enggak, lu gua. bakal naruh di Enggak. Gue paling ya gue jasa sablon aja udah. oh gitu. Jasa sablon gue sampai saat ini masih pakai Instagram, Oh, promosi Instagram, Maps ya kan, Google Maps, sama Facebook ya masih aja pakai itu. Tinggal ngebooster aja udah. Kenapa lu nggak bikin produk? Hah? Kenapa lu nggak bikin produk? Gue nggak bisa dagang. Dalam Kalau artian ngejualin naruh-naruh gitu. konsinyasi gitu, Hah? waktunya. Maksudnya? Gue harus butuh orang buat keliling naro ke store-store dengan produk gue dong. Oh gitu. Iya. Nggak maksud kawan-kawan kali ada yang buka clothing, lu titip gitu, atau usin gitu, nggak pernah. Nggak pernah sih sampai saat ini gue nggak pernah. Dan kayaknya sih enggak deh gue. Nggak bakat gue.
Oh, nggak apa-apa. Bahkan tuh gue cetak aja tuh gue kayak gitu. Oh, gitu. Tetap jadi seniman sablon ya. Iya. Heeh. Karena apa namanya? Gue pernah dapat desain yang begitu. Terus apa namanya? Dia mau buka usaha, buka clothing, buka begituan, ya kan? Oh, dengan persablonnya juga. Kayak gitu. Buat Gue pikir lu dikarang kayak juga. gitu. Oh enggak. Oh, enggak ya? Pengen sih ke arah sana, cuman kan butuh Apa tuh? Jikir. zikir. Jikir dulu. Cepet lu dari zikir. Mulai lu. nih. Cepet zikir ya lu. Bos, anak Salawatan. majelis. Oh, iya. Orang jenggot. Salawatan. Ngelos tadi gue Sabtu. Tadi pagi ngelos nggak ikut. Tapi majelis gue tetap keren. Apa tuh? Namanya Tomang Rock City. Wih. Nama majelis. Coba yang ngajarin gue ya anak metal juga, Habib. Habib yang udah. Iya. Ini Tomang ini. Topan. Roxy dan juga Tomang, daerah Tomang. Ah. Daerah Tomang. Tempatnya di daerah Tomang. Tomang Karena itu mana? dulu rumahnya di rumah drummer gua di Godzilla itu, nongkrongan. Oh. Yang ngajarin pun temen nongkrong juga, Habib. Cuman dia karena dia udah belajar ilmu cukup, baru dia mau ngajarin ke teman-teman yang lain. Kalau lu suka ngeliat di Instagram ada mau puasa, dia datang ke warkop, kalau lu ngeh nih, misi terus dia ngamen bawain, nah itu guru gua tuh. Di Tomang Begitu tapi. tuh isengnya. Enggak, dia bikin konten aja dulu Oh. sebelum dia ngajar. Oh, gitu. Iya, itu guru gua tuh. Nah, Nge-grow deh. Nge-grow, dia brutal death metal dia. Di warkop, bawa di warteg. Di warkop, Kalau jadi mau buka konten doang, Oh. konten doang. Gitu. Iya. Gimana? Gimana? Setelah 10 tahun ternyata lu Banyak perkembangan ya. perkembangan ya. Kalau Iya, dulu Berubah sekarang lu. dari So iya gue ya. kakak boga nih kan sekolah tata boga kan Masak. masak ya, Pak. masak gua. Tiba-tiba ke sablon gitu loh. Iya, emang kodar Jalan Allah ada hidup tuh, lah ya. Kodarullahnya Jalan udah. hidup. Jalan orang hidup. sana. Padahal dia dulu lu pernah kerja di apa? Di Corporate. Bidakara apa? Oh, gue pernah di FNB juga. Gue di Oh. Ritz-Carlton sempat kerja di Ritz-Carlton. Di JCC dulu. Apa itu? Bangket. Oh. Bangket di JCC 2 tahun, terus pindah ke Ritz-Carlton, Bangket juga, cabut, gila di Ritz-Carlton, homo mulu, gue cabut, gue takut, gue cabut gue, Berarti kena lah ya. dikit, Pernah berarti. Aduh kegedean nih nggak jadi. Bisa milih ya. tinggi lu, teman-teman gue pada belok semua, gue cabut aja, kayak bukan dunia gue dah. Oh. Gitu, pindah gawe. Sebelum yang lu di Telkom itu ya? berarti Iya, itu? jauh sih sebelum Oh. tuh sempat ke Parit Padang, sales obat, apa banyak dah. Sales obat juga pernah. Iya pernah gue. Ah banyak deh pokoknya. Dah. Lalang Buana. Gue tahu ketemu dia jadi dosen. Kaget nggak lu bang? Dia jadi dosen. Kaget sih. Kemarin sempat dia posting tentang guru ya kan. Hmm. Foto. Gue bilang nih sebelum ketemu dia nih sekarang di sini nih. Gue bilang, Beb, lu tuh udah nerusin nyokap dan nerusin bokap. Bokapnya dia kan fotografer juga kan. Terus dia balas WA gue. Lu balas apa, Bet? Maksudnya? Maksudnya, isi anjing masih tolol. Gila, akhirnya gue telepon. Gue jelasin. Maksud gue, lu tuh udah nerusin nyokap. Nyokap kan seorang pengajar, ya kan? Lu nerusin sekarang ngajar. Lu tuh sekarang udah dunia fotografi, ya kan? Lu juga nerusin bokap. Maksud gua itu anjing. Gua tahu maksudnya. Coba gua biar nelfon. Dia pasti nih ngomongnya udah serius nih. Gua udah mau nih ya kan dengan oh iya Mel, makasih ya, udah lah gitu. Dia bilang, maksudnya isi aji. Karena biasanya kalau lu WhatsApp dia kayaknya bukan itu dah maksudnya ya. Iya, biasanya sih yang dia pelet-pelet aja. Wah, nih orang keren nih, udah bisa nerusin keluarga. Oh, orang tuanya nih keren nih, gue bilang ya kan. Kok maksudnya isi tolong.
Susah kayak ngobrol sama lu. Iya. Masih ada. Karena jempol itu tidak bisa bertanggung jawab. Nah, Gitu. ambil- Iya, dulu kan dinding nggak bisa bertanggung jawab. Oh, Sekarang iya, iya. jempol. Oh, iya, iya. Gitu. Kalau nggak ada Dari dari mana situ, sih gue bingung udah mau ke arah mana coba tanggung jawab. Aduh. kalau nggak dari situ, gue nggak ngobrol sama dia saat ini. Wah. Ya, Iya, nggak dari nggak situ. bisa ngobrol tawa-tawa lagi kayak gini. Itu lu ngechatnya di WA apa di WA. Masa ini Emang ada selain WA? Facebook chat Facebook Oh. gitu enggak. Gue pantau aja teman gue ini. Habis selalu hari ini habis selalu. Tapi itu namanya Kehidupan cerita. cerita ya. cerita? Dari Kita tongkrongan. tahun bertongkrongan terus tumbuh terus dengan kakinya sendiri-sendiri sekarang ya Gabet. Dulu kita gancet tuh. Gila tuh. Mau lagi? Mau lagi? Enggak. Gitu. Lu nanya sama dia. Nanya apa? Apaan dia? Dia mulu nanya gua. Iya dong. Ngobrol dong. Enggak, gua nggak mau nanya dia, nggak mau. Jadi dengerin orang tua ngomong ya. Iya, seru nih kayak didongengin. Dia mah sekali ngomong panjang gitu. Jelasin ya. Orang nggak ada kasih stop. Iya kan? Aduh, Kacau ya, Bang. kacau. Mel, lu belum minum kopi habis ya? Aduh, gimana sih? Aduh, Ini aduh. aja deh jamaah. Jamaah dah. Jamaah gitu. Eh. Ada satu lagi. Gitu. Sulit. Iya. Tapi story-nya sih setelah tujuan gua kemarin tuh anjir. Perjuangan banget. Motor gua mogok, Oh, iya. Akibat kesotoyan gua. Sekarang motor gua di bengkel. Kalau gua ke bengkel belum tentu nih nggak tahu buat bengkelnya buka apa tutup. Kan? Iya sih. Rumah gua di Ciledug. Aduh, sorry Udah. nih. Iya. Udah mikirin pulang ya, Bang? Nginep aja apa? Jangan. Oh, iya. Anak saya nyariin. Ayah mana nggak pulang, Ayah? Ayah mana sih Ibu, Ayah nggak pulang, ayah? Ibu. Aduh. Iya. Jadi dari nongkrong lah ya. Iya loh. Dari nongkrong dapet- Bisa. Dari sahabat kecil. Sahabat Dari kecil. dulu banget kan kalian udah. Iya. dulu emang apa namanya? Tapi gue belajar seni walaupun kita bikin itu kan gue belajar dari dulu juga. Iya. maksudnya. Bentuk-bentuk seni apa kayak gitu-gitu terus belajar dari dia lah. Karena emang lingkungan di rumah tuh banyak orang-orang kreatif, saudara-saudara yang kreatif gitu. Oh, dari emang lingkungan rumahnya juga. Iya, karena sebelumnya di Cawang tuh dulu tuh ada sanggar, tapi abang gue yang ikut sanggar. Oh, sanggar apa, Bang? Sanggar Namanya sanggar teater anak negeri namanya. Itu Betawi gitu, Leno. Enggak, dia lebih ke kayak apa ya? Ya teater, mainin teater. Sama Bang Muncung kan? Bang Ancung. Bang Ancung. Bang Ancung ya, itu teater dulu abang gua. Kalau di guanya itu gua lebih ke Samra. Apa itu? Nama Samra, lu kalau dilihat lenong-lenong yang tektokan itu tuh, Oh. nyaut sautan sama penonton dibilang Samra. Oh. Oh. Kayak gitu, main-main bikin-bikin Samra gitu yang kalau mainnya pentasnya di acara 17-an pastinya. Dan naskahnya itu yang dimainin tuh dari turun temurun. Dari orang-orang dulu tuh kita mainin gitu. Tiap ada Generasi mainin lagi. gitu. Kayak gitu. Cuma dipoles-poles sedikit lah. Biasanya cerita apaan tuh, Bang, kalau main lenong gitu? Keseharian aja. Keseharian aja. Lingkungan di rumah, terus ada gosip apa di sekitar kampung. Ya itu yang bakalan dibahanin jadi bumbu-bumbunya di situ. Tapi masih ada yang terus ya sih sekarang? Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Anak cowok emang Udah nggak ada yang nerusin kayak gitu. Lu Udah kalau acara 17 itu gue masih ada panggung, cuman nggak ada ini. nggak ada Dangdutan, anak-anak dangdutan. cuman kok dangdut terus kayak Cawang Festival cuman kayak bikin bazar kayak gitu. Udah yang nggak mikirin panggung tuh, ngeset panggung tuh udah yang harus kayak gimana. Kalau dulu tuh setiap 17-an tuh kita punya konsep. Wah, tahun ini nih konsepnya panggungnya nih kayak waktu itu terakhir yang gua iniin ya. Konsep kayak kapal pesiar. Jadi panggungnya tuh dibentuk kapal. Jadi kita main tuh di atas panggung. Jalan Wah, nggak? Nggak ada air. Nggak ada air. Nggak ada. Nah, kalau yang jalan yang karnavalnya itu baru bikin konsep step itu kan satu RW nih.
satu RW ada 10 RT lah ya. Itu setiap RT tuh bikin apa gitu. Oh iya. Nah, gue tuh dulu pernah bikin ondel-ondel, bikin ogo-ogo, ogo-ogo Bali tuh. Oh. Patungnya, terus bikin pangeran Diponegoro, bikin kuda segede tuh bisa didorong muter-muter kampung kayak Saskir, gitu. kayak Saskir. Iya, Saskir, iya. Kayak gitu. Banyak banget sih konsepnya yang udah dibikin. Tapi generasi sekarang tuh udah nggak ada. Yang bikin Udah. tank ya. Iya, bikin Gue tank. terakhir ketemu tuh di Bekasi tuh. Wih, macet ada apaan nih? Ada tank lewat ya. Iya, ada tank gue tiarap Iya. aja kan. Sampai tiara. Tanyain sama orang. Emang rumah nenek tidur. Ya. Boleh, Bang Bang. Mansur bisa aja, Bang Jenggot. Mansur. Aduh. Aduh. Bakar lagi lah Bang Mansur. Aduh, belum dibikin. Aduh. Iya. Jadi ngantuk saya. Ngelenong apa? Penonton. Ya. Mau olahraga nih. Gitu cerita saya dulu bersama Pak Abed di Kampung Cawang ya, Bet. Yoi. Biasanya Pada teman gue ada yang cerita. kepo nih, Bang. Heeh. Biasanya teman gue ada yang kepo suka nanya 3 pertanyaan ke biasa nih korban-korban di sini. Buat korban saat ini nih, Pak. Kali ini buat lu juga, Pak. Karena lu kan sohib berdua. Ah, iya bisa nih. Jadi bisa, pertanyaan bisa. ini buat gue berdua. Iya, Satu bener. pertanyaan. Satu pertanyaan. Apa? Kenangan terindah lu bersama lah. Dari zaman kecil sampai mungkin sekarang. Ya mesti Mungkin melekat pernah banget. gila-gilaan bareng. Naik motor tengah malam. Boleh sih ceritain. Yang mana nih? Wah, kayaknya banyak nih. Kayaknya nanti banyak tatu. Jangan. Jangan itu terlalu vulgar. Ntar aja Apa ya, ya? ntar aja Oh, itu. Gue ada. Oh, yes. Harus Main- bersama nih, harus bersama. ha. Gue main sepedaan sama dia. Hah? Ada 2 sepeda. Hah? Dia bawa sepeda sendiri. Gue sama abangnya diboncengin. Oh. Nggak ada remnya. Itu kaki gue baret di sini nih. Dulu nih sini baret panjang kena ban. Ban belakang. Oh, lu bonceng di belakang. Iya, gua. Oh. Pan pelan-pelan pan nama Ipan. Ah. Baret kaki gue sini sampai korengan nih di sini nih. Mungkin dia lupa kali ini. Lupa gue. Gue masih ingat gue. Ya, lupa. Baret kaki gue di sini nih kena ban. Ngebut. Anjir. Lupa lu, Pak. Lupa gua. Lupa Ya, dia wajar lah. lupa dia. Kalau lu yang inget kenangan lu sama Iya. dia apa nih, Pak? Karena gue mainnya sama abangnya dia juga. Sebenarnya nih, dia teman abang gue. Oh. Dia sebenarnya mainnya teman abang gue. Dia lihat dengan abang gue. Berarti lu ngintil aja tuh. Jadi Iya, gue ngintil. anak bawang. Cuman karena makin itu dia pas Kita semakin tidak Amin. sefrekuensi lah sama Ipan. Sama Ipan. Udah nonton bokep mulu sih anjing. Gitu gitu. Iya. Oh main dingdong di Keramat Jati. Nah, itu. Ya Kayak kan? gimana, Pak? Mulai-mulai Coba gitu. ceritain. Nggak, pokoknya itu Dindong. Cuma kalau gua inget kalau sama dia ini waktu zaman sekolah. Karena mungkin Kenapa? satu sekolahan Satu nih. sekolahan. Tapi bisa angkatan, Pak. Beda Iya. dia abang kakak kelas Dia gua. kakak kelas gua, dia ada kelas gua. Hah? Tapi dia teman abang gue. Iya. Itu Jadi, tuh. mainnya begini Gua dong. sekolah SD 8 tahun. Harusnya Itu program orang kebanyakan pemerintah loh. zaman Iya, kapan, enggak, Pak? gua keselauan. Sekolahan. Sekolah selau ya. Gitu. Dia Keselauan gua. yang apa yang gue inget di sekolah karena waktu itu yang gua ribut sama anak kampung. Oh, iya. Itu dari anak-anak apa kawan-kawan sekolahan dari mulai yang apa adik kelas sama kakak kelas nih. Jadi gue ribut sama anak Kamsinya. Kamsi. Itu di Cawang. Enggak, sekolahan ini gue Di SMK. di apa men daerah Taman Mini sana. Nah, ribut terus karena gue dipanggil ke apa namanya ke kebun gitu, ditarik gue ya. Nah, gue nggak balik-balik, yang nungguin gue cuma dia. Ini. Tapi dibantuin gak, Pak? Kagak. Lihat gitu. Gue jagain kalau misalkan ampe dia kenapa-napa Iya. gua siap. Gila. Karena waktu gue dipanggil, dia belum keluar kelas. Oh. Gue kan udah keluar duluan nih, udah mau balik keluar duluan. Gue pasti ngajak bareng sama dia kan. Nah, itu di kantin luar, gue dipanggil makan sih, tarik ke kebun. Gue pikir dari kebun kelihatan nih anak-anak jalan nih kan. Nah, gue pikir pada nyamperin gue. Anak-anak tahu gue disamperin, dia belum keluar kelas jadi. Gue pikir pada nungguin gue kali ya, nungguin di warkop satu lagi jadi ada 2 kan gitu. Dia jalan, gue pikir anak-anak gak ada yang nyamperin gue nih, gue bilang. Aku sampai gue digulung ya kan. Ya udahlah gue bilang. Akhirnya digulung tuh, Pak. Digulung gue.
Udah, pas gua balik ternyata di cuma dia doang. Balikin lagi dong. Pengennya dibalikin, cuman kan nggak mungkin. Iya, Besok tinggal gua masih mau berdua, sekolah di masih situ. sekolah. Iya. Iya. Akhir ya udah bet ayo gue beliin es aja gitu. Akhirnya bocil banget. Itu kalau gua yang gua berkesan sama dia itu. Solid berarti ya. Iya. Solid. Kalau soalnya gini, mungkin daerah situ masih agak-agak Atro lah. iyalah masih ngampung banget. Jadi Itu tahun dulu. Iya. Terus kita nih dia nih agak-agak bukan songong ya, mungkin agak beda sedikit lah gitu loh. Di kampung tuh pengaruhnya tuh gede banget gitu. Terus dia emang sedikit menonjol nih actionnya gitu. Terus anak kampung nggak, ya anjing songong banget, sangka songong gitu. Padahal mah kita mah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Itu anak kampungnya begitu. Dagu lu naik Pak soalnya. Hah? Dagu lu naik. Iya, dagu gua naik. Pindah ke Jangan pindah. gitu. Karena ini minus fokusnya di bawah, bukan di atas. Plus berarti itu mah di sini. Iya, Gua dong itu. Itu. Terakhir nih, Bang. Hobi lu saat ini, Bang. Lagi ngapain? Selain dunia sablon ya. Gue nyablon, hobi gue nyablon. Selain itulah, itu udah masuk ke kerjaan lah. Apa ya hobi gue ya? Lari pagi mungkin. Olahraga. Gue lagi suka melihara ikan. Ikan apa tuh? Ikan apaan aja gue pelihara. Di apa? Kolam atau akuarium? Akuarium kecil. Oh. Buat menyenangin anak gue. Bikin aquascape gitu enggak? Enggak, beli pasar, taruh ikan gitu ya kan. Ikan-ikan hias. Ikan hias. Iya, kayak gitu doang. Lu hobi lu apa, Bet? Iya, hobi lu apaan pas Iya, kalian lu hobi lu apaan pas sekarang? Cuci otak. Cih, serem banget. Cuci darah udah mahal apalagi otak. Iya. Gila Hobi lu mahal lagi. kriminal ya, si otak gimana? Kalau misal gua cuci otak yang positif, Oh, perlu juga. otak ikan, otak ayam. Terus Kayak ditelegong otak monyet disedot. Serem juga ya. Hobi gua sekarang sih cuma itu doang lah. Pasti jalan Pengajian. pagi. Jalan pagi. Jalan ya. Abis subuhan ya, Bet. sama keluarga gitu, Pak? Hah? Sama keluarga. Nggak dikejar warga. Awal sih lari. Lari ya. Awalnya sih jalan, lama lari. Lari ya. Iya. Betak spion itu. Aduh. Gitu. Gitu lah. Sehat lah pokoknya. Amin. Hobi gua nyari sehat. Amin, amin. Oke, ini kawan gue. Menurut kalian gimana? Asik, Pak. Asik. Masa? Yang bener lu. Soalnya iya serius. Gue jadi gampang diem. Dengerin aja gue asik. Kerja. Gila. Gue demen yang kayak gini. Besok lagi ntar ada kayak gini lagi kali ya. Iya. Iya. Udah. Pak cari yang Sering-sering tuaan lah. dikit Pak biar agak itu. Ribet Jadi dongeng. gue duduknya di bawah. Dengerin bapak bicara. Seru. Oke, Mel, thank you ya. Ya, Thank you nih, Bang, Udah ya. mampir Bang, nih ya. di Sharing. teman-teman komunitas ini. IG-nya, Bang. Oke, Oh, IG-nya. jangan lupa follow IG Maruki, Sosmed. Maruki Screen Printing Wih. sama Lilik Maruki. Yeah. Oh, ada dua. Ada dua, Oke. yang punya gue pribadi sama workshop. Nah, Kali aja yang lihat-lihat. Lihat-lihat aja dulu. Ini. soal harga mah DM aja DM. Iya, japri ya japri. Siap. Thank Oke, you, Mel. gimana guys? Thank you. Thank you, Bang. Thank you. Thank you. Siap. Oke, yuk bungkus. Bungkus.